Semua. Selamat siang, Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu sekalian berada di tempat ini, di mana kita pada saat ini akan mendengarkan desiminasi budaya positif dari calon guru penggerak angkatan 9, yaitu teman kita Ibu Yeni Purba. Baiklah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan kesempatan dapat berkumpul bersama di dalam ruangan ini, dan semoga apa nanti yang akan kita dengarkan dari pemaparan daripada Ibu Yeni dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk yang pertama, acara kita yang pertama yaitu doa pembuka. Kami mintakan kesediaan daripada Pak Ede untuk membuka kegiatan ini. baik, terima kasih supaya kegiatan kita ini boleh kita mulai. Kita berdoa menyerahkan kegiatan kita ini boleh berjalan dengan baik dari awal pertengahan hingga akhirnya untuk mendukung teman kita sebagai CGP angkatan 10, yaitu Ibu Yeni Gareta Purba SPD. Mari kita berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa kami yang ada di surga, sumber segala berkat dan karunia. Kami bangga punya Allah seperti Engkau yang selalu mencukupkan segala kebutuhan hidup kami, yang selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kami, dan juga yang selalu memberi kesehatan kepada kami. Ya Bapak, pada saat ini kami sudah berkumpul di ruangan guru ini, yaitu atas permintaan dari rekan kerja kami Ibu Yeni Purba CGP angkatan 10 untuk melaksanakan sosialisasi Tuhan yang berhubungan dengan tugas-tugas yang diberikan kepada beliau. Oleh karena itu Tuhan, mari Engkau berkati kegiatan kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, supaya berjalan dengan baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian juga yang kepada rekan kerja kami Ibu Yeni akan menjelaskan, memaparkan kepada kami, kiranya Engkau berikan kepada dia hikmat dan kebijaksanaan sehingga beliau boleh menyampaikannya secara jelas, sehingga akan mendukung keberhasilan dari Ibu Yeni sebagai CGP angkatan 10. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan hingga pada saat ini. Di atas segala permohonan kami, ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Anakmu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Acara yang kedua yaitu kata pembukaan dari Ibu Kepala Sekolah. Dalam hal ini kami persilakan kepada Madam Sukulon untuk mewakili. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Berkat lindungannya lah kita bisa berkumpul di sini, yaitu dalam rangka sosialisasi oleh Ibu Yeni Mar, yaitu tentang desiminasi budaya positif. Jadi kepada Bapak Ibu, nggak apa-apa ya kita mau bersabar sebentar. Kenapa? Di samping kita memperoleh pengetahuan, dan juga kita memberi kesempatan kepada teman kita, karena kesempatan yang sama nanti akan muncul juga buat kita. Artinya setiap kita berhak dan setiap kita wajib. Jadi kalau teman kita lah sekarang atau Ibu Yeni lah sekarang yang menjadi calon guru penggerak, mungkin nanti giliran kita. Jadi mari kita sama-sama mendukung, mari kita sama-sama mensupport melalui apa yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Jadi pada kesempatan ini dilakukan di sini adalah Ibu Yeni nanti akan memaparkan tentang desiminasi budaya positif. Desiminasi itu penyebaran pengetahuan atau informasi kepada khalayak ramai. Jadi mungkin tadinya sebenarnya kalau ada istilah baru, nggak ada cerita seorang guru itu dia malunya kita. Aku itu tadi karena aku tanya sama istrinya, ini malu diriku. Tapi nggak apa-apa, memang harus belajar kita. Jadi artinya jangan sampai kita yang guru ini yang dianggap orang tua di luar sana pun mampu, ternyata kita nggak mau tahu. Jadi mulai sekarang banyak hal yang harus kita tahu. Jadi budaya positif seolah-olah kita sudah tahu kan, ternyata tidak tahunya kita. Jadi yang dimaksud dengan budaya positif di sini Bapak Ibu adalah budaya positif, kebiasaan atau kebudayaan yang berpihak kepada siswa. Jadi pas seperti yang semalam kita sudah diskusikan itu, anak-anak itu mulai sekarang
Kalau tadinya kita mengharapkan anak yang disiplin, anak yang santun, anak yang soleh, anak yang segala macam. Sekarang kita yang menularkan. Artinya tidak ada lagi ucapan dari kita yang kasar. Tidak ada lagi perbuatan dari kita yang membuat dia tersinggung. Tidak ada lagi perbuatan dari dia yang membuat dia minder. Artinya budaya positif pada saat ini sesuai dengan kurikulum Merdeka, gurunya yang menciptakan. Sehingga muridnya nanti secara langsung akan meniru apa yang dilakukan gurunya. Nah, itu yang dimaksud. Saya coba googling juga apanya budaya. Jadi kalau selama ini kan budaya positif adalah murid harus seperti itu, tidak seperti ternyata. Guru yang harus menciptakan semua, bukan hanya guru, stakeholder sekolah, menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang semuanya berpihak kepada siswa. Bagaimana siswa berasa nyaman, bagaimana siswa berasa tertarik untuk datang kembali ke sekolah ini. Jadi kami yakin dan percaya lewat guru-guru penggerak yang ada di sini sudah ada 5 orang akan bisa ditularkan kepada kita apa yang baik itu. Kita percaya seperti kemarin saya katakan, apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Kalau kejahatan, kalau kebaikan, mungkinnya kita tanam kebaikan tidak tumbuh kebaikan. Tapi kalau kejahatan tidak ditanam saja pun tumbuh. Oke. Jadi katanya yang paling sederhana adalah dengan menanamkan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, santun. Ya memang masa kita yang senyum sama siswa nggak apa-apa. Masa kita yang sopan sama siswa nggak apa-apa. Nah, jadi kalau tadinya ini kita harapkan dari murid terbalik. Kurikulum Merdeka ini kayaknya kita yang harus melakukan 5S ini sehingga anak-anak contohkan dan akan artinya karena diseminasi di dunia disebarkan berarti ada sumbernya seperti itu. Dan itulah yang sedikit saya bisa sampaikan. Saya mewakili dari Ibu Kepala Sekolah di waktu saya yang tinggal 3 bulan ini, saya mau coba pakai untuk memotivasi Bapak Ibu bagaimana pendidikan ini supaya lebih baik dan Bapak Ibu supaya lebih nyaman, enak, enjoy melaksanakan tugas. Kalau kita sudah enak melaksanakan tugas Bapak Ibu, sehat kita. Kalau kita sudah tertarik ke sekolah ini dari rumah, sehat kita. Tapi kok dari rumah mudah malas awak akan ketemu dengan murid. Nah, jadi mulai sekarang kita motivasilah diri kita bagaimana kita supaya sehat, bagaimana ada ide besok yang akan dibawa ke sekolah sehingga anak-anak akan tertarik, akan rindu dengan kehadiran kita. Itulah yang bisa saya sampaikan kepada Ibu Yeni. Semangat Ibu, banyak hal yang kamu sudah lalui dan banyak hal yang kamu harus lalui dan laksanakan. Untuk itu berserah kepada Tuhan. There is no impossible. Semua Tuhan akan cukupkan apa yang Ibu perlukan, baik itu dalam pembelajaran, dalam pembiayaan, dalam apapun, terutama dalam menyelesaikan program guru penggerak ini. Sekian dan terima kasih. Baiklah, acara selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Yeni untuk melakukan penyebaran informasi budaya positif. Baik, selamat siang rekan-rekan Bapak dan Ibu guru yang saya banggakan. Selamat siang rekan-rekan Bapak Ibu guru yang saya banggakan. Baik, mohon maaf Bapak dan Ibu. Walaupun begitu saya berharap Bapak dan Ibu tetap setia mendukung saya dari awal, pertengahan hingga akhir perjuangan saya melalui calon guru penggerak ini. Dan harapan saya juga kelak Bapak dan Ibu yang akan mencoba juga angkatan-angkatan selanjutnya bisa berhasil juga. Jadi intinya saling mendukung Bapak dan Ibu ya. Mohon maaf juga tadi terlihat mendadak. Baik, langsung ke intinya. Hari ini saya akan memberikan pemaparan singkat tentang diseminasi budaya positif. Jadi Bapak dan Ibu sudah disampaikan oleh Kepala Sekolah atau sebagai wakilnya
tadi diskriminasi budaya positif seperti apa. Jadi tugas saya di sini, saya hanya menyebarkan, saya hanya memberikan bagaimana sebenarnya kelanjutan. Tugas saya itu bagaimana sebenarnya. Jadi supaya berlangsung tugas saya itu, saya mengharapkan Bapak dan Ibu juga bekerja sama dengan saya, sama-sama mari kita membangun sekolah kita ini, membangun karakter peserta didik kita menjadi karakter yang berakhlak, berprofil pelajar Pancasila. Oke. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan di bawah ini? Hukuman dapat mendisiplinkan peserta didik. Mungkin Bapak Ibu, saya pribadi juga masih melakukan hukuman terhadap peserta didik saya, kepada murid saya, supaya mereka itu nurut, supaya mereka itu mendengarkan saya. Karena ini dari zaman kolonial sampai zaman sekarang pun masih berlaku. Akan tetapi Bapak Ibu, di pendidikan guru penggerak ini dan di kurikulum Merdeka ini, sebenarnya ini sudah harus dihilangkan. Tidak ada lagi hukuman Bapak Ibu bagi murid-murid kita. Bagaimanapun mereka sebenarnya, kita udah siap mental, sudah siap cara supaya mereka tidak mendapatkan hukuman. Bagaimana caranya nanti kita belajar ke depan Bapak Ibu. Kemudian pemberian hukuman positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah. Nah ini pasti sering kita lakukan. Saya pribadi itu sering melakukan. Saya suruh mereka membersihkan halaman, kalau terlambat mereka pungut sampah. Kemudian memberi penghargaan dan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah ini lagi, kalau memberikan penghargaan kepada anak mungkin sering juga kita ya Bapak Ibu ya. Ternyata ini sebenarnya bukan merupakan hal yang positif. Ini bukan merupakan hal yang positif Bapak Ibu. Berarti selama ini yang kita lakukan ini sebenarnya bukan hal yang positif. Kita berikan mereka penghargaan. Kasihan dong kalau satu anak kita berikan penghargaan, atau 3 orang anak lah, juara 1, juara 2, juara 3. Yang lain akan merasa bagaimana? Terdiskriminasi. Mereka akan merasa, kok saya nggak bisa ya, kok saya nggak dapat ya. Padahal Bapak Ibu sebenarnya anak-anak itu punya masing-masing talenta. Mereka memang nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa matematika, tapi mereka mampu olahraga, mampu menyanyi. Cuman karena di pemberian penghargaan tadi tidak ada menari, tidak ada menyanyi, jadi mereka nggak dapatan. Jadi untuk kedepannya di dalam pemaparan saya ini, saya ingin bekerja sama dengan Bapak Ibu. Kalau kita bisa, kalau kita mampu, kita harus menghindari yang dua ini, hukuman dan pemberian penghargaan. Kalau memberikan penghargaan kepada siswa, merata. Kalaupun tidak bisa merata, setidaknya berikan penghargaan yang sewajarnya. Oke, adapun topik materi yang akan saya paparkan, pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian hukum, konsekuensi dan restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol dan segitiga restitusi. Oke, yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi disiplin positif ini Ibu memiliki nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan itu apa? Yang pertama, banyak ya Bapak Ibu, tanggung jawab, peduli, prihatin, kasih sayang, cinta. Masih banyak Bapak Ibu ya. Oke, makna disiplin. Dalam budaya kita makna disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita disiplin supaya bisa patuh. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Jadi kalau kita bilang disiplin ya Bapak Ibu, berarti kita merasa gak nyaman. Saya disuruh disiplin, padahal saya udah merasa disiplin. Ya. Nilai-nilai kebajikan ini tadi, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia. Itu yang saya bilang tadi, tanggung jawab, cinta, kasih sayang, peduli, harmonis. Itu nilai-nilainya Bapak Ibu ya. Oke, hukuman dan konsekuensi dan restitusi. Hukuman bersifat satu arah, pihak guru yang memberikan dan murid yang menerima. Itu hukuman Bapak Ibu guru ya. Kita memberikan hukuman kepada murid, murid yang menerima. Apa imbas dari hukuman yang kita berikan itu? Kemudian penghargaan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid dan anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi Bapak dan Ibu, ternyata hukuman itu bukan hanya hukuman fisik, psikis juga ada. Kita tanpa sengaja mengejek, membuli murid kita, contohnya, ih kemal kali bajumu.
itu sudah merupakan hukuman psikis. Jadi murid kita merasa guru ini seharusnya bukan begitu ya Pak Ibu. Kita harusnya panggil anak itu, "Nak, bajumu kok kayak gini, kenapa?" Sebenarnya kurikulum Merdeka ini susah Bapak Ibu. Saya udah pelajari CGP ini susah. Jadi guru itu dituntut untuk sabar. Itu yang paling penting, sabar. Kemudian guru itu dituntut untuk perhatian sama anak ya, perhatian. Dan yang ketiga, guru itu dituntut untuk menghamba pada murid. Itu Bapak Ibu yang saya pelajari. Jadi untuk yang ketiga ini sangat susah. Saya aja guru yang masih muda begini, yang darahnya masih susah menurut saya. Harus sabar, harus perhatian, dan harus menghamba pada murid. Sabarnya bagaimana? Contohnya yang kayak tadi, adalah anak kita yang bermasalah. Sebenarnya kalau kita jadi guru itu, kalau kita biarin aja bisa kan? Ya bisa. Tapi kita sebagai guru, Bapak Ibu di kurikulum Merdeka ini menuntut untuk kita sabar. Kita ayomi mereka. Kita koreksi diri kita. Kemudian harus perhatian. Hal-hal kecil Bapak Ibu ternyata itu penting bagi mereka. Karena apa? Karena anak-anak murid kita mayoritas di sini adalah murid yang kurang perhatian, kurang dukungan, kurang kasih sayang dari orang tua. Oleh karena itu, kita lah dituntut jadi orang tuanya di sini. Itu Bapak dan Ibu. Kemudian tadi yang terakhir, menghamba pada murid. Inilah kemarin itu tugas kami, disuruh menghamba pada murid oleh fasilitator kami. Merupakan tugas yang sangat berat. Bagaimana saya harus menghamba pada murid? Sementara saya punya anak, punya suami, punya istri. Di sekolah saya dituntut menghamba pada murid. Itu tugas kita Bapak Ibu. Berat, cuman harus kita kerjakan, harus kita laksanakan di dalam kurikulum Merdeka. Itu harus terlaksana. Kemudian konsekuensi, disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Jadi ada hukuman, ada konsekuensinya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid dan untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Begini Bapak Ibu, sebenarnya kalau memanggil murid itu ada 3 tahapan restitusi yang perlu kita laksanakan. Jadi yang pertama menstabilkan kondisi. Ini saya pelajari dalam pendidikan saya. Menstabilkan kondisi maksudnya bagaimana? Contohnya ada anak yang bermasalah, kita panggil pribadi. Kita tanya dia mengapa itu terjadi, apa yang membuat itu terjadi, apa alasan dia mengapa itu terjadi. Itu menstabilkan kondisi. Yang kedua memvalidasi kesalahan. Memvalidasi kesalahan contohnya bagaimana? Saya juga pernah kok nak kayak kamu. Ibu juga pernah kayak kamu bolos ke sekolah, datang habis itu pulang, merokok, jajan-jajan dalam kelas, baju keluar. Itu validasi kesalahan. Kita pancing diri kita seperti murid itu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Barulah kita tanyakan keyakinan kelas. Bapak dan Ibu ada yang perlu direvisi di sini ya. Dulu mungkin Bapak dan Ibu membuat kesepakatan kelas. Sekarang bukan kesepakatan kelas lagi, akan tetapi keyakinan kelas. Nah, jadi dari keyakinan kelas itu, mungkin Bapak dan Ibu, saya tidak ingin menggurui Bapak dan Ibu ya. Cara membuat keyakinan kelas itu Bapak dan Ibu, saya beritahu di sini, kita panggil anak-anak satu kelas kita. Contohnya saya kelas 77. Saya minta mereka mengambil selembar kertas. Kamu tulis nak, kamu ingin kelas kita bagaimana? Setelah ditulis, dikumpulkanlah. Di situ kita bahas. Wali kelas dengan guru, wali kelas dengan murid yang membahas yang mana yang cocok contohnya. Sudah dipilih, barulah kita tulis, barulah kita tempelkan di kelas kita. Itulah keyakinan kelas kita. Setelah disepakati, begitu membuat kesepakatan kelas ya Bapak Ibu. Karena saya pribadi sendiri membuat kesepakatan kelas dulu yang diganti dengan keyakinan kelas atas dasar punya saya sendiri. Sebenarnya bukan begitu. Diajak murid sama-sama. Kalian pengen kelas kita kayak gimana? Masuk tepat waktu. Setiap pada pelajaran datang, ibu guru datang, sudah berdiri di situ, sudah masuk dalam kelas, berpakaian rapi. Itu atas dasar murid-murid ya Bapak Ibu. Bukan kita yang mencatat itu, bukan kita yang ngeprint sendiri, capek-capek baru kita tempelkan di kelas kita masing-masing, bukan. Itu yang saya pelajari Bapak Ibu. Saya tidak yang menggurui, cuma itu ilmu yang saya dapat.
Jadi untuk membuat keyakinan kelas, kita ajak murid. Jadi kalau mereka melanggar, ini kan kemarin sudah kita sepakati ya nak ya. Kenapa? Nah gitu. Kenapa terjadi lagi? Begitu ya Bapak Ibu. Itu restitusi. Oke, baik. Ini kira-kira yang nomor 1 ini termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat ke sekolah. Hukuman. Oke, kita simpan jawabannya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman juga, kita simpan jawabannya. Murid diminta untuk push up. Ini termasuk apa? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi murid itu disuruh pakai sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Bukan sepatu aslinya. Kalimatnya itu. Murid disuruh untuk menggunakan Sepatu seharian. Oh iya. Maksudnya begini ini. Jadi ada murid yang tidak menggunakan sepatu hitam, ya kan. Jadi disuruh dia pakai sepatunya itu seharian di sekolah itu. Mungkin begitu maksudnya. Iya, warna yang lain dipakai murid itu. Jadi disuruh lah dia. Jadi ini enggak dipakainya seharian kayak gitu. Itu kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat, hukuman. Kita lihat jawaban kita Bapak Ibu. Karena terlambat, itu konsekuensi. PJOK. Oh iyalah pas lah, jangan PJOK. Jadi ini jawaban kita masing-masing Bapak Ibu. Jawabannya sebenarnya konsekuensi, hukuman, konsekuensi. Jadi sudah paham kira-kira Bapak Ibu ya, hukuman bagaimana, konsekuensi bagaimana. Ada hukuman, ada konsekuensi karena ada hukuman. Ya, begitu. Oke. Keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Seperti yang saya katakan tadi, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar. Ini gurunya mengatakannya, saya kecewa sekali dengan kamu Raja. Contohnya permasalahan anak muridnya ini Raja nih. Itu yang mana kira-kira posisinya? Pembuat merasa bersalah, penghukum, teman, pemantau atau manajer. Kita simpan jawabannya. Pembuat orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti ini penghukum. Penghukum. Ayo lakukan demi ibu bapak. Ayolah lakukanlah demi ibu dan bapak. Tolonglah nak, lakukanlah demi ibu, demi bapak. Sebagai teman. Apa kamu mendapat stiker bintang hari ini? Apakah kamu mendapat stiker bintang hari ini? Kira-kira posisi kontrol sebagai apa? Pemantau. Coba pemantau. Kita simpan jawabannya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, nak? Manajer. Kamu selalu paling yang terakhir. Penghukum. Kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Jadi posisi yang pantas dan patut kita pakai sebenarnya Bapak Ibu adalah posisi yang manajer. Bagaimana kamu bisa? Kita tanya murid itu. Seperti yang saya bilang tadi, kalau mereka bermasalah kita tanya segitiga restitusi tadi, menstabilkan keadaan, memvalidasi kesalahan mereka, dan menanyakan keyakinan kelas yang telah kita sepakati.
Baik Bapak Ibu, ini tadi segitiga restitusi yang saya katakan tadi. Nah, segitiga restitusi menstabilkan identitas. Nah, setiap orang pasti punya salah loh nak. Kamu bukan satu-satunya orang yang bersalah. Makanya Bapak Ibu guru, saya pernah menonton video kalau di kurikulum Merdeka ini katanya guru itu banyak ceritanya kalau anak bersalah kan. Ya ini yang ditanyakan itu, banyak ngobrolnya gurunya sama murid itu kan. Ya ini yang ditanya itu Bapak dan Ibu. Yang ditanya gurunya sama muridnya ini semua lah itu. Tiga segitiga restitusi yang ditanyakan. Pertama tanyakannya, setiap orang pasti punya salah loh nak. Ibu juga pernah salah, pernah kayak kamu. Kayak gitu, bercerita kita diajak sama murid itu. Kemudian ditanyakan lah validasi keutuhannya. Kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Ibu juga pernah kok kayak kamu. Nah, begitu Bapak Ibu. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan yang saya bilang tadi. Jadi Bapak dan Ibu, intinya dalam budaya positif, diseminasi budaya positif ini, untuk menciptakan budaya positif tadi, kembali ke kita gurunya Bapak dan Ibu. Harus sabar, harus perhatian, dan yang terakhir harus menghamba pada murid. Jadi Bapak dan Ibu siap atau tidak, kita harus melakukan yang tiga ini. Begitu Bapak Ibu. Oke, ditambahi dengan 5S. Jadi Bapak dan Ibu mohon bantuannya. Saya di sini sebagai wali kelas 77. Saya memiliki tugas. Saya ingin menerapkan 5S di sekolah saya karena saya sudah sempat dan sudah memaparkan kepada fasilitator saya dan PP saya ingin menjadikan sekolah saya sekolah yang 5S. Jadi untuk tahun ajaran baru, mungkin untuk ini belum bisa. Tahun ajaran baru, mari Bapak dan Ibu bantu saya, bantu Pak Topik juga. Mari kita laksanakan 5S, senyum, salam, dan sapa. Jadi setiap murid yang lewat di depan kita itu tidak bisa senyum, setidaknya menyapa. Tidak bisa menyapa, setidaknya menyalam. Ada lagi kakak-kakak senior-senior kita yang bagi ya. Imarsya, ayo. Bertanya. Mungkin saya sudah apa ya? Ibu sih. Saya hanya mau berbagi begini. Apa yang dibilang ibu ini itu? Kemudian di sekolah kami sudah lakukan itu. Jauh sebelum saya menjadi penggerak juga kami sudah lakukan. Jadi saya bersyukur ya. Datang ke sekolah ini sekalipun saya dibilang ibu Papua, saya dikenal di sini jadi ibu Papua. Nah saya bersyukur, saya bangga walaupun saya dibilang ibu Papua. Karena apa? Budaya positif yang dari sana itu saya bawa ke sini. Makanya mungkin saya tidak perlu puji diri, tapi kalian melihat sendiri seperti apa saya datang ke sini. Karena dari mulai atas sana Bapak Ibu, dari mulai gerbang saya selalu menyapa. Itu budaya kami dan itu di sekolah kami lakukan. Bagaimana siswa kami? Jadi saya ya pertama datang di sini saya suruh anak-anak itu hormat gitu kan. Tapi saya dengar di kelas saya saja yang mengatakan selamat siang Bu, selamat pagi Bu. Ya kalian kelas yang lain sini senyap. Saya jadi malu sendiri Bapak Ibu. Gitu saya bilang saya malu, saya mau lanjutkan ini pun saya sendiri gitu. Jadi akhirnya saya hentikan, saya bilang begini, silakan pulang nak tanpa penghormatan. Karena apa? Saya selalu memperhatikan itu. Kami masuk kelas Bapak Ibu, siswa kami datang, kita di depan ini, kita menunggu siswa kita itu mengalam kita. Itu kami lakukan Ibu. Dan Bapak Ibu, ini bukan kritiku, bukan omong kosong, ini kenyataan. Kalau kita sesama guru ketemu, bisa loh. Saya heran gitu, lewat tanpa bicara, tanpa tegur sapa. Saya alami di sini, saya kaget. Sebagai guru seperti ini ya, gitu ya. Karena apa? Budaya itu sangat berbeda. Kami berani seperti itu, saya masuk sendiri ke kelas seperti ini. Ada loh Bapak Ibu di sini duduk saya. Apa dibilang kamu? Kau kapal kayu ya, tanpa stom. Dibilang kita kapal kayu, tidak ada stom. Artinya tidak ada tutur, tidak ada tegur sapa kan? Jadi bahasa halusnya seperti itu menegur kita Bapak Ibu. Jadi ini mari apa ajakan Ibu Yeni itu karena kami sudah lakukan. Bapak Ibu sudah lihat seperti apa saya seperti ini. Walaupun saya belum sempurna Bapak Ibu, jauh dari sempurna.
Dia tahu menghormati gurunya. Silahkan saya bilang gitu. Kenapa? Karena dimulai dari kita sebagai guru. Tegur sapa kita pun nggak ada. Saya ketemu Bapak Ibu, berapa orang yang saya tidak tegur. Saya selalu mengusahakan itu. Tapi Bapak Ibu, siapa kita menuntut anak seperti itu? Jangan harap. Mulai dari diri kita. Guru penggerak ini dituntut keteladanan kita Bapak Ibu. Itu yang saya bisa berbagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Apa yang dipaparkan oleh Ibu YP tadi atau Ibu Yeni Markuta tadi memang sangat bagus sekali. Terus terang kita katakan semua materi itu bagus, ya. Cuma terkadang kendalanya di mana? Kendalanya ada pada di individu gurunya. Karena guru adalah tombak, ujung tombak, ya. Mungkin ada yang sudah pernah melihat atau sudah pernah membaca di YouTube, katanya begini, guru yang baik itu bukanlah guru penggerak, guru yang baik itu bukanlah pengennya yang selesai, guru yang baik itu bukan yang nilainya tinggi, tetapi guru yang baik itu adalah guru yang tepat waktu, yang dirindukan oleh siswanya. Kalau bisa tekankan, guru yang baik itu adalah guru yang selalu tepat waktu masuk ke kelas dan dinantikan oleh siswanya. Jadi apapun kita buat, apapun materi yang kita buat, kalau gurunya tidak melaksanakan seperti yang mungkin, ya, menurut saya apa yang dibilang itu benar sekali. Kita bangga dengan predikat CGP kita, kita bangga dengan predikat GP kita bangga dengan predikat-predikat yang lain. Atau barangkali, ya, ada dulu beberapa tahun yang lalu ada pemilihan guru teladan, ya, dia mendapat predikat guru teladan, tetapi kehadirannya di kelas, ya, kalau saya bilang nanti jarang masuk, saya bilang terlalu kasar, ya. Tetapi itulah kenyataannya, ya, itulah kenyataan yang ada pada diri kita sekarang. Jadi pendidikan yang paling utama, pendidikan yang paling baik itu adalah di keluarga, betul nggak? Setuju nggak? Setuju, pasti kita setuju. Kita mengajarkan segala sesuatu kepada anak kita, mulai dari kesopanan, tata tertib, ya. Jadi saya ingat sekali dulu, ya, orang tua kita mau didik kita dengan pandangan mata saja kita sudah tunduk, ya. Kita lewat di depan tamu tanpa membungkukkan tangan, ya. Begitu tamu pulang, itu pasti kita tenang. Sekarang jarang sekali kita lihat ada siswa kita yang lewat dari depan kita itu dengan cara seperti ini, atau masuk ke dalam kantor dengan ketuk pintu. Ini apa? Ya, jadi saya katakan tadi, pendidikan yang paling utama itu adalah keluarga. Jadi terus terang kita paham dengan keluarga, anak-anak didik kita di sini, ya, yang hampir 50%-nya itu adalah, ya, kita tahulah sini, ya, 50%. Jadi kembali terpulang kepada guru, ya. Beberapa tahun yang lalu saya masih ingat, ya, masih 5 lokal, 5 kelas 7, 5 kelas 8, 5 kelas 9, siswanya pun masih sedikit. Semua siswa tidak boleh masuk sebelum gurunya berdiri di depan kelas. Sehingga apa? Muridnya terbiasa dengan budaya salam. Kemudian kemarin, ya, Pak Mani yang piket itu di depan gerbang menyambut siswa. Ya, memang waktu COVID itu terhenti sama sekali. Dan sebenarnya saya takut sama sekali. Salaman itu memang saya takut. Tetapi ini kan sudah selesai, ya. Jadi sekarang nggak usah kan dalam pembelajaran, ya. Ujian saja. Saya sudah bilang sebelum gurunya masuk, pengawasnya masuk, jangan masuk. Terakhir kepala sekolah Pak Taufik, itu ada yang kosong gini-gini, terpaksa juga kita masuk. Itu ujian loh, ya, itu ujian. Bagaimana pula kalau pas sedang pembelajaran, ya. Jadi mari kita biasakan lagi seperti yang dibilang Ibu kita. Kalau kita ingin membudayakan positif, kita mulai dari kita dulu. Kita nggak akan bisa bilang murid tertib kalau kita juga nggak tertib. Murid disiplin kalau kita, guru juga nggak disiplin.
Satu contoh, saya bukan membanggakan diri saya. Saya nggak pernah nggak pakai baju apa yang diperintahkan loh. Senin Selasa saya pakai baju ini, Rabu pakai putih, Kamis pakai batik, Jumat olahraga, Sabtu saya pakai pramuka. Jadi seolah-olah saya ini nggak punya baju cantik. Ya, jadi macam mana kita mau disiplinkan siswa kalau seandainya kita sendiri tidak mendisiplinkan diri kita sendiri? Oke, itu yang kedua Bu Yeni. Maaf agak emosi sedikit. Yang ketiga Bu Yeni, saya tertarik sekali dengan kata menghamba pada murid. Ya kok saya nggak setuju ya. Kata menghamba itu, kata kasarnya gini, kita menyerahkan kepala kita kepada siswa. Itu arti menghamba. Ya, itu arti menghamba. Mungkin Ibu Yeni hanya mengambil apa namanya, mewakili dari apa yang lain gitu. Tapi saya kurang setuju dengan kata ataupun pendapat bahwasanya guru harus menghamba pada murid. Ya, kalau dibilang, ya, saya bukan membilangkan saya bangga, enggak, dengan diri saya, enggak. Saya ikhlas, saya marah-marah pada siswa supaya bagaimana dia tertib baris, itu aja dulu. Saya rasa kalau kita mau bilang kan, biar aja ketua kelasnya yang membariskan, enggak kan baris. Ya, kalau misalnya dibilang kita semua pun enggak kan. Ya, mesti saya turun, saya bawa kayu, ya baru. Kalau enggak saya hitung 1, enggak akan lari. Ya, jadi terkadang tokoh pendidikan itu membuat standarisasi ganda. Artinya apa? Menyamakan siswa di kota, siswa yang yang sekolah di sekolah yang mahal, yang etikanya itu sudah terbentuk, dengan siswa yang kemarin masuk itu masuk semua. Gak usah ada contoh, kita di sini aja, anak budi mulia, ya, dengan siswa kita di sini nggak bisa disamakan. Ya, nggak bisa disamakan. Siswa di budi mulia, mereka takut kalau misalnya jam sekian itu udah nggak terkejar lagi, mereka takut. Kita harus dimarahin nanti gini. Kalau di sini sudah baris anak-anak, masih bisa dia lagi lompat tembok. Ya, ini namanya standarisasi ganda. Yang bilang tadi kita harus menghamba kepada siswa, itu barangkali siswa yang memang sudah disiplin, etika, sopan santun, karakter memang sudah terbentuk di rumah. Ya, kalau kita di sini macam mana dia mau membentuk karakter anaknya? Bapaknya di mana, mamanya di mana? Ya, jam berapa pergi kerja? Ya, itu hanya ini aja ya Ibu, hanya sekedar sharing ya. Jadi sekali lagi saya katakan, mari kita berbuat yang terbaik. Kita buat dulu yang terbaik. Jangan kita menunggu yang terbaik. Kita berbuat dulu. Jadi kalau kata Ibu Yeni, untuk semester ini Bapak Ibu tolong kita budayakan ini aja, nggak usah jauh-jauh 5S tadi. Nggak usah muluk-muluk harus belajar P5 yang begini bolong, nggak usah. Kalau karakternya nggak terbentuk, no way. Ya, jadi kita sepakatlah dulu. Semester ini 5S. Guru piket jangan lagi tidak ada alasan terlambat. Dia nyambut. Itu masalahnya betul. Ya, dia nyambut di depan. Mungkin maaf, ya Pak Manik, mungkin hanya tinggal berapa bulan lagi. Ya, biasanya Pak Manik yang selalu tepat waktu jam 7 kurang dia udah hadir di situ. Ya, yang lain barangkali nggak ada yang terharapkan. Ya, guru piket hanya sekali dalam seminggu. Paling tidak diutamakan waktu piket ngajar. Ya, kemudian kita sepakat lagi, Bapak Ibu, jangan siswa yang menunggu, kita yang menunggu seperti yang dibilang Bu Larsu tadi. Ya kan Bu Lar? Ya kan Ibu? Gurunya yang menunggu. Bagaimana caranya? Ya begitu bel, ya udah langsung. Ya, atau kayak seperti kemarin ya kan Madam Simbolon baris dulu. Siap gerak. Nah, gerak. Silakan masuk. Gurunya udah tinggal menyala.
Selamat pagi anak-anak, selamat pagi anak-anak. Nah, itu, ya. Jadi mari kita budayakan dulu lah. Kita sepakat, kita nggak usah muluk-muluk 5S ini aja dulu. Ya, sepakat ya. Sepakat lah 5S ini aja dulu. Nggak usah jauh-jauh. Iya. Jadi yang lagi ada problema pun gitu aja lagi ke siswanya. Yang sedang nggak ada duit pun gitu aja. Ya kan ada cimbolon. Anaknya terlalu bebas, terlalu apa gitu ya. Ada positif, ada negatifnya juga. Makanya biasanya di film itu kalau yang mengajar olahraga itu yang dari Asia, yang mengajar kungfu, pasti kelasnya itu aman. Kenapa? Dia peragakan bagaimana bisa membuat anak yang nakal sekali bisa dilatih gini tiba-tiba diam. Coba Bapak Ibu tonton Jet Li ya. Seperti itu. Dari situ saya lihat ternyata semuanya ada positifnya. Yang dari barat ada positifnya, yang dari kita pun ada positifnya. Jadi yang ingin saya sampaikan sama dengan Ibu Lars tadi, saya juga pernah di Indonesia Timur. Di sana itu orang nggak pada pintar-pintar amat. Tetapi yang namanya sopan santun, jangankan di sekolah, di rumah. Misalnya saya pertama-tama di situ, saya kaget. Kita duduk-duduk di teras, lewatlah pemuda-pemudi. Mereka jalan aja gitu, langsung teman di samping saya merepek dia atau sopan santun. Orang tua lewat, asal ada orang tua lewat, orang tua dulu di gitu. Sore ibu, numpang lewat ibu, seperti itu dari sana. Jadi saya bisa terima apa yang bilang, nggak pintar-pintar amat, tapi kayaknya memang sopan santunnya lumayan, di kelas pun seperti itu, tidurnya lebih pintarnya anak sini. Tapi seperti itulah, dan mudah-mudahan dilaksanakan. Tahu kalau hari Jumat kan sholat masjid, kita dulu 2 shift. Kalau terlambat kita masuk hari Jumat itu, terus langsung pada kita Kristen. Baru pulang sholat apa? Baru naik sholat kah? Itulah pertanyaannya. Baru naik sholat kah apa? Jadi kita perasaan Sebelum Miss memberikan materi tentang budaya positif di sekolah, Miss mau memberikan ice breaking. Nah, ice breakingnya tadi udah Miss kasihkan. Coba semuanya berdiri dulu, berdiri. Oke, berdiri. Ayo berdiri semuanya. Sudah? Oke, Marina, mana Marina? Sekarang disebutkan Marina tadi mana nak? Marina di atas.
Oke, Marina, menara. Nah, semuanya pada salah tuh. Ini sih 1, 2, 3 nih. Oke, trial, percobaan 1 kali. Oke, ya, percobaan 1 kali. Kita mulai sekarang bener-beneran. Kalau salah nanti kena punishment, kena hukuman. Oke, menara, menari, Marina, di atas menara, Marina, menari, menara, Marina, menara, menari, Marina, menara, di atas menari, Marina, Marina, menari. Kau salah ya kan, Marina tadi salah. Oke, kita kasih ke depan. Oke, ini. Oh, gini aja, hukuman yang menyebutkan Pancasila dari pasal Pancasila ayat 1 sampai ayat 5. Yang lainnya boleh duduk. Gilbert boleh kalian duduk. Baik, benar. Terima kasih. Nah, oke, lanjut. Langsung kita masuk ke materi yang Miss mau berikan ke kalian, sosialisasi budaya positif. Jadi, untuk semester depan, mungkin untuk pembelajaran semester ini sudah mau habis. Jadi semester depan nanti saya mau seluruh kelas 7, terutama 72 yang Miss masukin, sudah melaksanakan budaya positif ini. Apa budaya positifnya, Miss? Pertama, kalian harus disiplin. Jadi yang selama ini kalian datang ke sekolah, ketemu guru gak pernah salam, gak pernah senyum, gak pernah sapa, gak pernah santun, hapus. Mulai hari ini, setiap ketemu guru saya lihat kelas 72, saya tandai kalian ya, sudah harus melaksanakan 5S tadi. Senyum, sapa, salam, santun, sopan. Miss lihat, ini penilaian untuk sikap. Jadi 72 Miss sudah harus lihat, karena baru 72 yang Miss berikan pemaparan materi. Jadi Miss harap 72 nanti sudah bisa menunjukkan setiap ketemu guru disalam. Tidak bisa disalam, disapa. Tidak bisa sapa, mungkin lagi ambeien Miss, mulutnya lagi bau napas mungkin kalau disapa gurunya. Senyum, minimal senyum. Itu ya, senyum. Oke, jadi intinya Miss mau ngasih tahu itu tentang disiplin positif. Jadi yang ketiga ini menanyakan keyakinan kelas. Miss sudah pernah kan menanyakan keyakinan kelas? Yang disuruh kalian tulis di selembar kertas, masih ingat? Sekarang kita sepakat semua harus berpendapat. Kira-kira keyakinan kelas apa yang kalian ingin setiap Miss YP masuk? Yang logika ya, yang logika. Jangan kayak kemarin pengennya Miss YP gini nggak masuk akal ya. Ayo, siapa? Contohnya Miss kasih keyakinan kelas itu sama dengan peraturan kelas ya. Peraturan tapi dia dalam bentuk lingkup kita aja, di kelas kita, di kelas Miss YP. Jadi yang melanggar, nah
harus butuh pembinaan lagi sama seperti Nabil kemarin. Apa kira-kira keyakinan kelas yang perlu kita buat, nak? Apa? Keyakinan kelas kalau dulu dia namanya kesepakatan kelas. Ada yang bisa beri komentar kira-kira mau keyakinan kelas apa? Angkat tangan, harus berani. Ayo, Miss mulai. Miss yang mulai ya, nanti kalian yang lanjut. Miss yang mulai. Yang pertama, Miss buat. Setiap pelajaran Miss YP, seluruh siswa harus hadir tepat waktu. Ya, jadi keyakinan kelasnya seluruh anggota kelas 72, guru dan murid hadir tepat waktu. Itu yang pertama. Keyakinan kelas kita, ya, itu dari Miss. Yang lainnya, ada yang bisa? Ayo, buat. Ayo, Stephanie. Apa? Harus bisa. Jadi keyakinan kelas ini dibentuk supaya kau itu ingat janjimu. Kamu tahu, oh iya kemarin udah sepakat sama Miss YP, udah sepakat sama anak kawan-kawan 72. Gitu. Ayo apa? Yang pertama tadi hadir tepat waktu bersama guru dan murid. Yang kedua, apa kira-kira? Ayo. Ayo apa nak? Berikan keyakinan kelasnya apa? Ayo. Ayo cepat. Jangan. Apa keyakinan kelasnya? Ayo apa dulu Rijal? Oke. Mana? Ayo. Baik, pintar sekali, bagus sekali. Sebelum mulai pembelajaran berdoa. Ya, sebelum pembelajaran berdoa. Dan setelah pun harusnya berdoa ya. Sebelum dan setelah pembelajaran berdoa. Sudah ada 2. Yang lainnya sudah kita sepakati ya, udah 2. Jadi nanti kalau ditanya ini guru dan murid dapat sanksi. Miss YP atau peserta teman dapat sanksi. Kalau Miss YP yang terlambat berarti kamu yang menghukum Miss YP. Kalau kamu yang terlambat berarti kamu yang Miss YP. Ayo yang ketiga apa lagi? Angkat tangan. Bintang. Apa bintang? Apa nak ya? Ya, bagus sekali. Sebelum mulai pembelajaran, tidak bisa dimulai pembelajaran kalau kelas belum bersih. Ya, kesepakatan kelas kita yang ketiga, keyakinan kelas yang ketiga. Pertama tadi, guru dan murid hadir tepat waktu. Yang kedua, sebelum dan sesudah pembelajaran berdoa. Yang ketiga, sebelum mulai pembelajaran kelas sudah harus bersih dan rapi. Ya. Lanjut, yang keempat. Yang keempat, ya, Ridho. Ya, benar. Sudah tadi ya nak ya. Yang nomor 1, guru dan murid hadir tepat waktu. Baik, yang keempat nak didengarkan. Ketika pembelajaran sudah dimulai, murid diharapkan tertib dan tidak ribut. Berarti mendengarkan, menghormati guru. Itulah intinya ya. Menghormati guru, menghormati apa yang diberikan guru. Yang kelima,
Tapi Miss maunya sedikit saja tapi dilaksanakan. Cukup? Atau ada lagi? Hah? Satu lagi lah. Siap buat menjaga keharmonisan antar teman dengan teman, guru dengan murid. Jadi tidak ada yang ribut, tidak ada yang berkelahi. Miss tahu kelas 72 pada saat pembelajaran. Tidak ada yang kelahi, tidak ada yang ribut selama pembelajaran. Tidak ada yang mengejek-ngejek atau mencela-cela gurunya. Tidak ada yang ngomel-ngomel, Miss gini. Nah, gitu ya nak. Baik, sudah pas 5 keyakinan kelas sudah kita buat. Yang pertama apa tadinya? Ya, coba satu orang menyebutkan depan. Ayo. Oh, nomor 1 apa tadi nomor 1? Ayo, sebutkan. Ayolah. Guru dan murid harus datang ke kelas. Oke, guru dan murid harus hadir ke kelas. Yang kedua. Apa tadi yang kedua? Ayo, yang kedua nak. Berdoa sebelum belajar. Oke, sebelum dan sesudah belajar berdoa. Yang ketiga. Yang ketiga apa nak? Coba pilih. Ini tadi. Yang ketiga tadi apa pilih? Yang ketiga apa tadinya? Apa yang ketiga tadi? Apa yang ketiga tadi? Sebelum belajar ruangan diskusi. Yang sebelum belajar ruangan diskusi. Yang keempat, apa yang keempat nak? Oke, ketika pelajaran sudah dimulai, siswa sudah tertib dan tidak ribut. Yang terakhir, yang kelima, keyakinan kelas kita apa tadi nak? Oke, menjaga keharmonisan antara murid dengan guru, murid dengan murid. Baik, saya harap ini harus dilaksanakan dan tidak lupa 5S tadi. Jadi kalau ada yang kelas 72 Miss lewat, kalian lewat aja gini, kena. Kalau ada Miss lihat kelas 72 lewat, gurunya lewat gini aja dia santai, siap-siap, catat namamu. Iya, harus senyum. Jadi kalau gurunya lewat, salam. Tidak bisa salam, sapa. Pagi Bu. Tidak bisa sapa, mungkin sakit gigi dia ya atau napasnya bau. Tidak bisa disapa, senyum. Senyum. Oke, baik. Sebelum kita akhiri, silakan berdiri lagi nak. Kita speaking yang terakhir. Ayo. Burung yang terbang ke depan, ke depan.
72. Oke, baik. Atas perintah guru di grup kepala sekolah dan guru-guru, kita sehabis ini nak membersihkan